Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Aldi Mapionang dari kelas PM 18D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung rasio fundamental dari perusahaan gas negara TBK berdasarkan laporan keuangan dan annual report dari website Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun terakhir. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu rasio fundamental. Rasio fundamental merupakan analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Untuk menilai rasio fundamental saham, kita bisa menggunakan beberapa jenis rasio. Yang pertama yaitu earning per share, yang kedua price to earning ratio, yang ketiga price to book values, yang keempat return on equity, yang kelima dividend yield, dan yang terakhir debt to equity ratio. Selanjutnya yaitu uh, hasil rasio fundamental berdasarkan earning per share. Earning per share rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham. Untuk nilai laba bersih dan jumlah lembar saham berdasarkan laporan keuangan dan annual report bisa kita lihat di layar. Untuk hasil earning per share dari laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham, yaitu hasilnya dalam US dollar untuk tahun 2016 sebesar 0,013 US dollar, 2017 sebesar 0,008 US dollar, pada tahun 2018 sebesar 0,013 US dollar, dan untuk 2019 sebesar 0,003 US dollar, dan tahun 2020 sebesar minus 0,011 US dollar. Untuk nilai earning per share untuk mata uang rupiah, hasilnya setelah earning per share USD dolar dikalikan dengan kurs pada tahun itu, maka earning per share rupiahnya yaitu sebesar pada tahun 2016 sebesar 174,668 rupiah, pada tahun 2017 sebesar 108,384 rupiah, dan sampai 2020 sebesar 155,155 rupiah. Nilai earning per share ini menandakan misalnya pada tahun 2016 earning per share-nya sebesar 174,7 rupiah. Artinya satu lembar saham pada tahun itu nilai yang dapat dibagikan sebesar 174,7 rupiah. Berdasarkan earning per share-nya, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2017 earning per share perusahaan gas negara mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2017 ke 2018 earning per share-nya perusahaan gas negara mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 dan 2020 earning per share perusahaan gas negara terus menurun. Artinya perusahaan tidak dalam kondisi baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasio fundamental berdasarkan rasio price to earning ratio. Price to earning ratio rumusnya itu harga saham dibagi dengan laba per lembar saham atau earning per share. Untuk nilai harga saham dan laba per lembar saham bisa kita lihat di layar, sehingga hasil untuk price to earning ratio harga saham dibagi dengan laba per lembar saham, hasilnya untuk tahun 2016 sebesar 15,46 kali, 2017 sebesar 16,15 kali, 2018 sebesar 11,53 kali, 2019 sebesar 52,03 kali, sedangkan untuk 2020 sebesar minus 10,67 kali. Berdasarkan price to earning ratio, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2017 price to earning ratio perusahaan gas negara mengalami kenaikan.
Sedangkan di tahun 2017 ke 2018, price to earning ratio perusahaan gas negara mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 price to earning ratio perusahaan gas negara terus menurun. Jika price to earning ratio tinggi, ini menandakan pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 price to earning rasionya mengalami penurunan yang sangat tinggi. Selanjutnya, rasio fundamental berdasarkan price to book value. Price to book value, rumusnya harga saham dibagi dengan book value per share. Untuk harga sebelum mencari price to book value-nya, terlebih dahulu kita harus mencari book value per share-nya. Untuk rumus book value per share-nya yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Maka untuk book value-nya total ekuitas dibagi jumlah saham beredar untuk 2016 dalam US dollar yaitu sebesar 0,131 US dollar. Untuk 2017 0,178 US dollar sampai di 2020 sebesar 0,122 US dollar. Untuk book value per share pada nilai rupiah yaitu di 2016 sebesar 1.757,06 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 2.408 rupiah sampai di 2020 sebesar 1.719,60 rupiah. Selanjutnya, price to book value-nya. Setelah menemukan value per share, maka price to book value yaitu harga saham dibagi dengan book value per share-nya bisa kita lihat di layar. Untuk price to book value 2016 sebesar 1,54 kali, 2017 sebesar 0,73 kali, 2018 sebesar 1,13 kali, 2019 sebesar 1,17 kali, dan 2020 sebesar 0,96 kali. Berdasarkan price to book value, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020, price to book value-nya mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2020, price to book value sebesar 0,96 kali. Artinya, harga saham sudah tumbuh sebesar 0,96 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang rasio fundamental berdasarkan return on equity. Return on equity memiliki rumus yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Untuk laba bersih dan total ekuitasnya bisa kita lihat di layar. Maka return on equity-nya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas untuk tahun 2016 sebesar 9,6%. Untuk 2017 sebesar 4,57%, untuk 2018 sebesar 9,53%, 2019 sebesar 2,09%, dan 2020 sebesar 8,96%. Berdasarkan return on equity, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020, return equity-nya mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2020, return equity-nya sebesar 8,96%. Berdasarkan hal tersebut, carilah saham yang memiliki return on equity yang meningkat serta cukup stabil. Nilai return equity-nya sebaiknya minimal 10%. Selanjutnya, rasio fundamental berdasarkan dividen yield. Dividen yield memiliki rumus yaitu dividen per share dibagi dengan market price per share. Untuk dividen yield-nya, dividen per share dan market price per share-nya bisa kita lihat nilainya di layar. Untuk dividen yield, hasilnya yaitu dari dividen per share dibagi dengan market price per share. Hasilnya untuk tahun 2016 sebesar 3,4%, untuk 2017 sebesar 4,3%, 2018 sebesar 1,5%, 2019 2,6%, dan 2020 sebesar 2,5%.
Berdasarkan dividen yield, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020, dividen yield-nya terus mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2018 menurun, namun di tahun setelahnya terus mengalami kenaikan. Semakin besar nilai yield, maka semakin besar tingkat keuntungan yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Selanjutnya, rasio fundamental berdasarkan rasio debt to equity ratio. Untuk rumus dari debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Untuk total hutang dan total ekuitas bisa kita dapatkan di laporan keuangan dan annual report dari perusahaan gas negara. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat di layar nilai total hutang dan total ekuitas. Untuk nilai debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi total ekuitas yaitu 2016 sebesar 1,16 kali, 2017 sebesar 0,90 kali, di tahun 2018 sebesar 1,48 kali, 2019 sebesar 1,28 kali, dan 2020 sebesar 1,55 kali. Berdasarkan debt to equity ratio, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020 debt to equity ratio terus mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2017 menurun, namun di tahun setelahnya terus mengalami kenaikan. Semakin besar nilai debt to equity ratio perusahaan, maka menunjukkan komposisi hutang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak kreditur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan rasio fundamental. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.